Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita hari ini harus bersemangat, harus bersukacita karena kita akan memuji Tuhan bersama. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Yuk disapa yuk, halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Terus apa lagi? Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Amin. Adik-adik, silahkan duduk. Ya adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita, pikiran kita. Kita nyanyikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami hari yang baru Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas yang baru Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini kami akan mendapat berkat, kami akan mendapatkan kuasa Tuhan nyata bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kakak mau ngajakin semuanya untuk belajar lagu baru. Judulnya Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Kita mulai dari pelan-pelan banget ya, karena kita sama-sama belajar. Oke kakak. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi
Alkitab selalu bersaksi bagimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Silakan duduk adik-adik. Hebat. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingetin dulu. Adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang sekarang tertera tuh di layar adik-adik, atau lewat scan di barcode di akhir video. Adik-adik jangan lupa ya, setiap hari Rabu kita ada Zoom santai bersama Kata. Hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh ikut, boleh juga ajak teman-teman, saudara adik-adik semua untuk bergabung bersama di Zoom santai bersama Kata. Jangan lupa juga adik-adik untuk share link Zoom-nya, link YouTube channelnya ke teman-teman, ke saudara, ke semuanya, supaya bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kita. Jangan lupa juga adik-adik, minggu depan akan ada kebaktian onsite di Gereja GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15 Vio Hotel. Sampai jumpa minggu depan. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan
bagi yang setia dan percaya. Kita bersama-sama ulangi dari awal. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Undang semua untuk bangkit. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh pimpin kami dari awal kebaktian sampai hingga pertengahan ini. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan juga yang mau pimpin, Tuhan juga yang mau bantu kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biar yang kakak-kakak kami sampaikan itu bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga tolong berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Halo Joget, Halo Koko. gimana kabarnya? Baik, kamu apa kabar? Tentu saja aku juga baik-baik saja. Apa? Joget, udah siap belum acara untuk nanti malam? Udah dong, ini baru siap-siap nih. Wah, nanti kamu nyiapin apa? Aku siapin permainan. Asik, permainannya apa? Rahasia dong. Ya, kok gitu sih? Aku kan panitia, pingin tahu dong. Lu janji ya, nggak kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, aku janji.
Bener nih, janji ya. Iya dong, aku janji tidak akan cerita rahasia kamu kepada yang lain. Ini Koko, nanti aku ada permainan. Permainannya, tebak gambar yang sudah aku tempel di punggung aku. Gitu. Wah, seru sekali sepertinya. Iya. Gambarnya apa? Panitia juga nggak boleh tahu dong. Ya, aku kan mau tahu. Penasaran nih, penasaran. Aku janji. Bener Janji ya? Joget, aku mah gak akan cerita-cerita sama siapa-siapa. Bener ya? Iya, aku janji. Aku pengen tahu gambarnya apa. Oke, ini ya gambarnya ya. Cat. Oh. Cat. Wah, bagus banget. Gambar hipo. Iya, Bagus. Keren banget, Joget. Iya dong, nanti malam kita ketemu lagi ya. Tapi janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti nggak seru permainannya kalau ada yang tahu. Oke, siap. Aku Sip. bisa menyimpan rahasia kamu, Joget. Tenang saja. Sip, oke. Sampai jumpa nanti malam, Yo, Joget. sampai jumpa. Dah. Dadah. Halo Momo. Hai Koko. Kamu nanti sore ikut acara lomba ya? Iya dong. Sip. Kamu mau menang nggak? Mau. Aku punya rahasia, tapi kamu janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Oke. Sini aku bisikin. Nanti Joget akan buat permainan. Permainannya adalah menebak gambar yang ditempel di punggungnya Joget. Aku kasih tahu ya, gambarnya itu adalah gambar hipo. Oh, oke. Kamu janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ya. Aku mau kamu menang, Momo. Terima kasih. Asik. Aku pasti menang. Janji ya, kamu gak kasih tahu lagi sama siapa-siapa ya. Aku kasih taunya cuma bukan sama kamu, supaya kamu menang, oke? Baik. Terima kasih Koko. Sama-sama, Momo. Sampai jumpa nanti malam ya, Momo ya. Oke, dah. La 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 la. 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 Emma. Apa, Momo? Kamu tahu nggak permainan hari ini apa? Aku belum tahu. Memang kamu udah tahu? Aku sudah tahu permainan yang akan dibawain sama Joget. Oh ya? Kok kamu bisa tahu sih? Iya, permainannya adalah menebak gambar yang ada di punggung Joget. Oh ya? Kok kamu bisa tahu sih? Hebat sekali. Kamu tahu dari mana? Ada deh. Terus. Gambarnya apa? Aku jadi pengen tahu. Gambarnya adalah tapi kamu janji ya nggak kasih tahu siapa-siapa ya. Oke. Gambarnya adalah, sini aku bisikin. Gambar hipo. Oh, gambar hipo. Shh, jangan kenceng-kenceng. Oke. Gambar hipo. Oke, terima kasih ya. Kamu baik sekali. Tapi janji, kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Oke. Ayo kita jalan lagi. La 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 la. La 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 la. Halo semuanya.
ya, saya mau bawain permainan. Asik. Hadiahnya udah tahu semua ya. Hadiahnya yang luar biasa. Ayo, tepuk tangan dulu buat joget. Yeay. Oke, ini permainannya ya. Oke, permainannya adalah menebak gambar binatang yang ada di punggungku. Ayo, saya kasih clue dulu ya. Kasih. Aku tahu. Karena aku belum bilang apa-apa. Tapi aku udah tahu. Kok bisa? Emang gambar apa di punggung aku? Gambar. Hah? Kok bisa tahu? Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Semuanya pasti sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Tadi ikut pujiannya kan? Nggak di skip kan? Oh, pinter sekali, pintar. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi sebelum Kak Ina muncul, kalian sudah melihat sedikit drama dari Joget, Koko, Momo, dan Emma? Sudah. Nah, bagaimana pendapat kalian? Pesan moral apa yang kalian dapat dari kisah pendek tadi? Ya, Joget punya rahasia yang dibagi kepada Koko. Rahasia Joget dibagi kepada Koko. Kenapa? Karena Joget percaya kepada Koko. Joget diberi janji sama Koko. Iya, janji deh, gak akan kasih tahu siapa-siapa. Janji deh, gak akan kasih tahu rahasianya. Janji. Tapi ternyata Kokonya menceritakan kepada Momo apa yang menjadi rahasianya si Joget tadi, dengan pesan seperti ini. Tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Gini rahasianya. Wah, dari Momo sampai lagi rahasia Joget itu kepada Emma. Mau tahu nggak? Mau tahu sesuatu nggak? Wah, jadi rahasia yang dimiliki Joget bisa sampai kepada orang lain. Padahal Joget hanya menceritakan kepada si Koko ini. Dari kisah ini kita belajar untuk kita tidak seperti Koko yang membuka rahasianya Joget, rahasia orang lain. Kalau kita bisa menerima sebuah rahasia dari orang lain, seperti Joget membagi rahasianya kepada Koko, seharusnya sikap Koko adalah menyimpan rahasia itu di dalam hatinya, jangan dibagi-bagi kepada orang lain. Karena kalau kita diberi sebuah rahasia, itu berarti pihak itu percaya kepada kita. Kecuali rahasia itu diberikan kepada kita dan harus kita sampaikan kepada orang yang dituju. Misalnya kita diberi pesan rahasia oleh guru kita, pesan rahasia untuk orang tua kita. Ya, kita sampaikan kepada orang tua kita. Misalnya ada pesan rahasia seperti itu. Nah, kita tidak boleh membuka rahasia orang lain. Ya. Kita juga perlu memiliki hikmat ketika kita berkata-kata. Jangan sampai apa yang kita ucapkan ini ternyata membuka rahasia orang lain. Mungkin bagi Koko, rahasianya Joget itu hal yang biasa, hal yang kecil lah, cuman games doang, cuman permainan doang. Tapi mungkin buat untuk Joget, rahasia itu adalah sesuatu yang besar. Nih, misalnya ya, buat kita rahasia itu sangat penting. Sangat-sangat penting.
Tetapi mungkin bagi orang lain, kisah kita ini yang menjadi rahasia ini mungkin hal yang biasa. Tapi itu penting buat kita. Atau sebaliknya, buat kita rahasia orang lain yang kita tahu itu mungkin itu sesuatu yang menurut kita tidak penting. Tetapi untuk orang yang memiliki rahasia itu adalah sesuatu hal yang penting. Kalau kita menyimpan sebuah rahasia, itu pasti menyimpan sesuatu yang sangat penting. Gak mungkin hal yang gak penting kita rahasiakan buat apa. Ya, nah kita harus berhati-hati dalam menyimpan rahasia orang lain. Kalau ada orang lain yang membagi rahasianya kepada kita, kita harus menghargainya, kita harus menyimpannya baik-baik. Jangan sampai kita membuka rahasia orang lain. Kita harus dapat menyimpan rahasia itu dalam hati kita, dalam hidup kita, seperti janji kita kepada orang yang sudah membagi rahasianya bagi kita. Seperti yang dikatakan pada Amsal 25 ayat 11. Nanti ada Alexandra yang akan membantu Kak Ina membaca ayat Amsal 25 ayat 11. Silakan Alexandra. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Terima kasih. Terima kasih Alexandra. Nah, Amsal 25 ayat 11 tadi bilang apa? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Artinya kalau saja Koko yang sudah mendapatkan rahasia dari joget ini menyimpan rahasia itu dalam hatinya Koko dan membuka rahasianya itu, mengatakan rahasia joget itu setelah joget memberikan permainannya, itu jadi bukan rahasia lagi dan itu tepat pada waktunya. Tetapi ketika Koko menceritakannya sebelum permainan joget dimulai, berarti Koko membuka rahasia milik joget. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bisa menyimpan rahasia orang lain. Seperti rahasia kita yang ingin disimpan oleh orang lain. Benar gak? Kalau kita punya rahasia yang sudah kita ceritakan kepada seseorang, misalnya teman kita, sahabat kita, orang tua kita, atau gembala kita berharap mereka tidak membocorkan rahasia kita. Betul gak? Betul. Kalau begitu, setiap rahasia orang lain yang dititipkan kepada kita, kita pun perlu menyimpannya baik-baik. Jangan sampai kita bocor mulut, jangan sampai kita bergosip, jangan sampai kita mengatakan, membuka rahasia orang lain. Nah, kalau kita membuka rahasia orang lain, tentu saja ada hukumannya. Hukumannya ya kita bisa dimusuhi oleh teman kita bisa dimusuhi oleh yang punya rahasia itu, dan kita juga akan mendapatkan hukuman dari Allah. Juga kita akan mendapatkan hukuman sebagai apa? Dicap sebagai si itu mah bocor mulutnya, gak bisa nyimpan rahasia. Gak mau kan dicap seperti itu. Nah, karena itu kita harus bisa menjaga mulut kita, berkata-kata tepat pada waktunya dan berkata-kata dengan hikmat. Tadi seperti apel emas di pinggan perak. Ingat ya, dari kisah fiktif tadi, joget Koko, Momo, dan Emma, kita belajar supaya kita bisa menyimpan rahasia orang lain. Pesan firman Tuhan juga berkata pada Amsal. Kita buka lagi Amsal. Amsal 25 ayat 9b. Kita baca Amsal 25 ayat 9b. Tetapi jangan buka rahasia orang lain. Firman Tuhan mengingatkan untuk kita tidak membuka rahasia orang lain. Ya, berarti kita harus menyimpan rahasia orang lain itu
di dalam hati kita. Jangan buka rahasia orang lain. Seperti kita tidak mau dibuka rahasianya oleh orang yang sudah kita beri rahasia, kita juga harus menyimpan rahasia orang lain itu di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan buka rahasia orang lain. Kalau orang itu yang mau membuka rahasianya sendiri, yaitu bukan masalah kita ya. Tetapi jangan sampai kita yang menjadi penyebar rahasia dari orang lain. Ya, Amsal 25 ayat 9b mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk supaya kita jangan membuka rahasia orang lain. Kita harus bisa menyimpan rahasia. Bisa menyimpan rahasia? Jangan gatel mulutnya ya. Jangan gatel mulutnya dan jangan juga kita gatel telinganya untuk mendengar rahasia orang lain. Oke? Bisa? Ayat Amsal 25 ayat 9 ini menjadi ayat hafalan kita pagi hari ini. Kita baca sama-sama ya sekali lagi. Amsal 25 ayat 9b. Tetapi jangan buka rahasia orang lain. Sekali lagi ya. Amsal 25 ayat 9b. Tetapi jangan buka rahasia orang lain. Sekian firman Tuhan hari ini. Dihafalkan ayat hafalannya ya. Kita mau tutup dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar Tuhan pagi hari ini untuk kami menyimpan rahasia orang lain. Menyimpan rahasia orang lain dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berpesan supaya kami untuk tidak membuka rahasia orang lain. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat berkata-kata dengan benar, bertingkah laku dengan benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa terima kasih. Bapa terima Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.